Halo, jumpa lagi dengan saya di Tarot Aja. Masih membacakan request dan komen-komen dari subscriber YouTube dan medsos yang lainnya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Exotic Flower. Pertanyaannya, apakah gebetan online ini jodoh saya? Oke, untuk kamu yang punya gebetan online atau mengenal seseorang melalui media sosial, kamu bisa melihat ini jodohmu atau bukan. Oke, untuk pemirsa nanti pilih yang 1 dan 2. Untuk si Exotic Flower itu ada di tengah. Jadi pemirsa pilih yang 1 dan 2 ya. Oke. Pemirsa pilih kartu 1 dan kartu 2. Sakti kamu ada di atas. Apakah gebetan online ini jodoh saya? Akan langsung saya baca untuk Exotic Flower. Dan jawabnya ya. Dari kartu ini jawabannya, kalau pertanyaannya apakah gebetan online ini jodoh saya? Ya, kamu dan dia memiliki kecocokan dan memiliki semangat yang sama dalam berkomunikasi dan berhubungan. Jadi jawabannya cenderung ke arah iya. Namun hubungan ini aku membacanya belum lama-lama banget. Jadi ini adalah proses di mana kamu saling beradaptasi satu sama lain. Jadi emang masih hangat-hangatnya gitu. Jadi ikuti saja. Aku melihatnya kalian memiliki kesamaan selama ini. Nah, itu coba terus digali. Semoga semakin hari kalian semakin dekat dan semakin cocok. Oke, gitu ya. Lanjut ke pemirsa pertama. Pemirsa yang milih kartu pertama atau kiri. Apakah gebetan online ini jodoh saya? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tetapi hubungan ini bagiku terbacanya adalah hubungan yang yang bisa membuat produktivitas kalian bisa saling berkembang. Maksudnya apa? Ada support, ada sesuatu yang membuat kamu dan dia ini semakin punya semangat dalam menjalani hidup, dalam pekerjaan, dalam pandangan ke depan. Jadi ini hal bagus. Cuman kamu kalau bertemu dia dan sampai bertemu dekat, hati-hati nih. Ini kalau kamu terlalu dekat dan sampai berhubungan badan, bisa hamil nih. Jadi kalau kalian masih pacaran, tolong dikontrol untuk itu. Dan kalau nggak bisa ditahan, ya kamu harus aman. Kamu sudah besar, kamu harus membuat semuanya aman. Begitu ya. Kita lanjut ke pemirsa kedua. Apakah gebetan online ini jodoh saya? Jawabannya iya. Jadi ini lebih ke jawaban iya. Dia pribadi yang memberikan kamu tawaran, memberikan kamu situasi yang berbeda dari pengalaman-pengalaman yang ada. Bahkan dia seperti membuka cara berpikirmu semakin luas dan semakin asik. Jadi jawabannya ke arah ya. Begitu. Kita lanjut ke pemirsa berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ini dari Lucky Kurniawan. Kapan saya sukses? Oke. Buat kamu yang bertanya kapan kamu sukses dan sekarang sedang berjuang, kita lihat jawabannya. Apakah perjuanganmu begitu-begitu aja atau akan semakin maju? Kita lihat. Pemirsa, kamu bisa pilih kartu nomor 1 atau nomor 2, kiri atau kanan. Lucky, kamu ada di atas. Kapan saya sukses? Aku baca untuk Lucky ya. Deng. Nah. Di sini jawabannya sebenarnya kalau kapan kamu sukses, yang keluar adalah Hangman. Hangman itu menggambarkan
situasi kepasrahan, situasi yang kayak mengikuti kondisi yang ada. Tetapi sebenarnya kalau kamu mau ngomongin sukses, kapan kamu sukses, ini bisa cepat bisa lambat. Kalau kamu mau sedikit punya effort atau punya upaya atau keras sedikit aja, ini kamu bisa cepat suksesnya. Tetapi kalau kamu hanya nothing tulus dan kamu hanya mengikuti kondisi yang ada, ya ini bisa lama gitu. Jadi untuk Lucky, kalau kamu pengen cepat sukses, jawabannya kamu harus bisa keluar dari kondisi sekarang. Kamu harus lebih gigih lagi, kamu bisa sukses. Begitu ya. Kita lanjut ke pemirsa pertama. Kapan saya sukses? Deng 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 deng. Sebenarnya kalau ngomongin waktu, hitungannya ke arah tahun. Tetapi suksesmu lumayan loh, maksudnya kamu bisa, walaupun prosesnya dalam hitungan tahun agak sedikit lama, tetapi hasilnya ini keren banget. Maksudnya keren gimana sih? Keren karena kamu bisa membahagiakan tidak hanya dirimu, keluargamu, orang-orang dekatmu. Jadi secara keuangan kamu sangat berlimpah ke depannya. Tapi ini emang prosesnya tidak gampang ya. Maksudnya prosesnya emang harus kamu tekuni, emang harus kamu bangun melalui waktu hujan panas, tetapi hasilnya oke banget. Begitu ya. Kita lihat untuk pemirsa kedua. Kapan saya sukses? Sebenarnya bisa cepat. Cuman kadang kamu sering mempermasalahkan hal-hal yang kadang sepele, kadang gak penting. Jadi itu malah menghambat kesuksesanmu. Saranku, gak usah terlalu jelimet, gak usah terlalu nyinyir dengan hal-hal kecil. Berpikirlah dengan hal-hal besar. Peluang-peluang besar itu pikir kamu tangkap, langsung eksekusi. Gak usah nyerewetin hanya hal-hal kecil, urusan dengan teman kerja, dengan karyawanmu, dengan apa yang itu sepele. Gak usah kamu urus yang besar. Termasuk kalau kamu punya usaha, tidak semua harus kamu kerjakan sendiri. Ketika ada sesuatu yang bisa kamu limpahkan ke orang lain, atau kamu subkan ke orang lain, atau kamu delegasikan ke orang lain, ambil cara itu. Kamu gak perlu mengerjakannya, tapi kamu dapat untung dari situ dan tinggal mengalihkan untungnya. Jadi gak usah berpikir terlalu ribet. Kamu bisa sukses kalau gak ribet. Begitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Gia Aulia. Kapan saya hamil? Wah, belakangan pertanyaan kehamilan sering muncul ya. Pandemi ini soalnya kan banyak pengantin juga dan sering banyak di rumah ya. Jadi bertanya-tanya, kapan saya hamil? Pengantin baru ini. Kita lihat untuk kamu yang pengen tahu dan kamu pengantin baru atau pengantin lama yang punya program kehamilan, kamu bisa ikut dengan memilih kartu nomor 1 dan nomor 2. Di atas adalah Gia, di kiri dan kanan atau 1 dan 2 adalah pemirsa. Pemirsa bisa pilih kartu nomor 1 dan nomor 2. Gia, kamu di atas. Kapan saya hamil? Jawabannya, ini waktunya agak lama. Mungkin tidak tahun ini kamu hamil, bisa tahun depan. Kamu ada apa, Gia? Apa kamu pernah keguguran? Kok kamu seperti sedih sekali? Nah, kunci apa ya? Kunci sukses hamilnya itu ada sebenarnya di sini. Pertama, kamu harus melakukan, dan itu dengan pasanganmu ya, bisa dengan suamimu. Nah, yang kedua adalah nggak usah menyesali atau meratapi sesuatu yang pernah terjadi. Misalnya kamu pernah keguguran, misalnya kamu sudah lama menikah dan macam-macam, itu nggak perlu kamu pikirkan. Yang penting adalah perasaanmu harus happy dan lakukan itu dengan happy. Ketika perasaanmu happy, melakukan dengan happy, maka nanti metabolisme tubuhmu akan lebih gampang menerjemahkan semua dalam kehamilan. Begitu ya. Jadi nggak usah sedih-sedih, yang penting happy dan rajin membuat nanti hamil. Oke? Kita lanjut ke pemirsa pertama. Kapan saya hamil? Kamu bisa cepat hamil loh. Karena kalau ngomongin reproduksi, ngomongin kesiapan,
semuanya nggak ada masalah, semuanya baik-baik dan semuanya siap. Ini tinggal kuncinya rajin-rajinlah menabung. Itu kalau uang. Tapi kalau anak ya rajin-rajinlah membuat dengan dengan perasaan yang senang, dengan perasaan yang tulus. Jadi nggak usah kamu pikir jadi anak, yang penting itu kamu menikmati prosesnya gitu loh. Kamu menjalani interaksi dengan pasanganmu tuh enjoy. Nanti konsekuensinya hasilnya tuh mesti hamil. Jadi nggak usah khawatir. Begitu ya, karena bagus kondisinya. Oke, lanjut ke pemirsa kedua. Kapan saya hamil? Deng 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 deng. Ini agak lambat. Kenapa agak lambat? Aku melihat banyak keinginanmu yang belum bisa kamu lepaskan. Jadi mungkin ada ketakutan. Mungkin ada ada hal-hal atau masukan-masukan yang tidak baik di dirimu. Atau mungkin ada sesuatu yang secara kesehatan kamu pikir itu nggak bagus di dirimu. Jadi kalau kamu pengen cepat hamil, kalau emang ada kendala, ya sudah kamu periksakan ke ahli-ahli tentang kehamilan. Dan tetap lepaskan semua hal yang menjadi bebanmu. Karena tugasmu hanya melakukan dengan gembira. Kalau kamu melakukan dengan gembira, maka Tuhan akan mengkabulkan. Jadi, dan kalau kamu ada masalah, tugasmu adalah ya berupaya untuk menyelesaikan masalah secara kesehatan. Itu aja ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Lakukan dengan gembira. Begitu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu dari Vega Haura. Vega Haura bertanya, apakah suami masih mencintaiku? Waduh. Suami masih mencintaimu apa tidak? Apakah ada pelakor? Apakah suami menjadi garangan? Apakah suami menjadi nyambe? Apakah kamu menjadi bucin? Kita lihat. Kenapa kamu bertanya suamimu masih mencintai enggak? Emang dia berubah? Emang dia sudah tidak sentuh-sentuh kamu? Emang sudah tidak manja-manjain kamu? Kita lihat. Pemirsa, kamu bisa pilih yang nomor 1 atau nomor 2. Si Vega Haura, apakah suamiku masih mencintaiku? Kamu ada di atas dan aku akan buka. Apakah suami masih mencintaiku? Jawabannya masih banget. Ini suamimu tuh gak ada apa-apa. Suamimu tuh masih banget. Dan dia tuh komit untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan. Dia berpikir untuk keluarga. Kamu kenapa? Apa? HP-nya suamimu mulai kelihatan aneh itu kalau megang HP. Jadi gak usah berburuk sangka dulu. Karena kartu ini mengatakan tidak ada masalah dengan suamimu. Suami masih mencintaimu, cuman mungkin karena kalian menikah sudah lama, bentuk dan ungkapan cintanya itu tidak sesuai dengan harapanmu. Tetapi dia fokusnya tetap sama keluarga. Jadi kamu gak usah baper, gak usah khawatir, gak usah curiga. Lah kalau kamu pengen disayang, ya dipancing, ngomong, aku tuh sayang, aku tuh pengen disayang, aku tuh pengen dicium, gitu loh. Bukan berprasangka, kok beda ya, kok ya. Kalau kayak gitu hidupmu sengsara nanti. Begitu, kita lanjut ke pemirsa pertama. Apakah suamiku masih mencintaiku? Jawabannya masih. Tapi kamu tahu nggak? Suamimu itu berat banget dalam mencintaimu. Kenapa sih kamu? Kamu banyak tuntutan ya? Kamu banyak sikap-sikap dan prinsip yang berbeda dengan suamimu ya. Hello, kalian itu menikah dan berkomitmen suami istri itu mencari kebahagiaan ya, bukan menyiksa orang. Jadi perlakukan suamimu itu sebagai kekasih, sebagai pujaan hati, sebagai belahan jiwamu, bukan sebagai pembantu dan orang yang harus mewujudkan harapanmu. Jadi kalian harus sejalan, punya cita-cita bareng, dan duduk-dudukan bareng. Jangan hanya menuntut, karena ini suamimu kasihan, suamimu merasa terbebani. Lah ini kalau
kayak gini, nanti muncul orang lain, kamu yang kelenger, kamu yang kecewa kamu, gitu loh. Karena di sini aku melihatnya tidak imbang hubungan kalian. Kamu terlalu banyak membebani suamimu, kamu terlalu banyak menuntut suamimu, bahkan prinsip dan sikapmu kadang berbeda dengan apa yang diinginkan suamimu. Tapi dia masih mencintaimu. Begitu ya. Kita lihat pemirsa kedua. Apakah suamiku masih mencintaiku? Jawabannya masih banget. Cuman suamimu tuh kadang bingung mencari cara untuk menunjukkan cintanya kepadamu. Jadi sebenarnya dia cinta. Dia masih sayang banget sama aku, masih cinta sama kamu. Dan dia benar-benar pengen membuat kejutan, pengen membuat sikap yang menunjukkan bahwa dia tuh tetap cinta dengan kamu, tapi dengan bentuk-bentuk yang lain. Namun kadang ini kamu salah pahami. Kadang kamu menangkapnya kok aneh ya, kok beda ya. Nah, itu loh miss-nya di situ. Sebenarnya kalau dari kartu dia sangat mencintaimu dan ingin lebih baik lagi. Begitu? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir dari Sarah. Kenapa aku susah jatuh cinta? Sekali jatuh cinta, susah ngelupain. Masa sih susah jatuh cinta? Itu cowoknya aja yang gak pintar bikin kamu jatuh. Kamu ketemu garangan habis kamu. Kenapa kamu susah jatuh cinta? Kita lihat. Ada apa dengan kamu, Susan? Kok kamu susah jatuh cinta? Pemirsa, yang kamu susah jatuh cinta tetapi sekali jatuh cinta susah melupakan, kamu bisa pilih kartu nomor 1 dan nomor 2, kiri atau kanan. Dan aku akan baca Susan yang ada di Sarah yang ada di tengah. Oke. Sarah, kenapa kamu susah jatuh cinta? Sebenarnya enggak juga. Justru yang buat kamu susah jatuh cinta itu karena kadang banyak lelaki yang hadir di dalam hidupmu dan kamu susah memilihnya, menentukan mana. Kadang kamu sudah punya pasangan atau kamu sudah punya hal yang berkomitmen dengan seseorang yang kamu pegang, tetapi kamu masih tengok-tengok yang lain. Jadi kayak mencari-cari cinta gitu loh. Jadi nah, bahayanya kamu nih apa? Bahayanya kamu kalau ketemu cowok yang pinter, cowok yang sedikit bad boy, atau kamu ketemu cowok yang bahasa sekarang agak garangan gitu, kamu bisa jatuh cinta setengah mati sementara dia santai-santai aja loh. Jadi sarannya, kamu bukan susah jatuh cinta, tetapi kamu kadang susah menentukan pada siapa kamu menentukan cintamu. Gitu ya. Ya kalau kamu memang sudah punya komitmen dan kamu sudah punya seseorang yang memang layak kamu berikan cintamu, ya lakukan itu. Tetapi kalau kamu mencari-cari di luar, ya gak akan ketemu. Karena situasinya belum tentu sesuai dengan harapan kamu. Jadi sebenarnya kamu bukan susah jatuh cinta, tetapi kamu susah meletakkan cintamu pada siapa. Begitu. Kita lanjut ke pemirsa pertama. Kenapa aku susah jatuh cinta? Sekali jatuh cinta, susah melupain. Ya, kasihan kamu. Kalau di kartu ini, kenapa kamu susah jatuh cinta? Kamu tuh tipe orang yang perfeksionis. Tipe orang yang pengennya sempurna. Gantengnya oke, duitnya banyak, ya toh. Udah ganteng, duitnya banyak, nyayangi kamu, merhatiin kamu, sabar dengan kamu, belai-belai kamu, manjain kamu. Itu yang kamu inginkan. Jadi, dan kamu belum menemukan orang kayak gitu. Dan kalau ada orang yang kayak gitu, sorry, mungkin yang dia cari bukan kamu. Jadi kalau kamu pengen kayak gitu gampang, bisa. Layakkan dirimu menjadi orang yang pantas untuk dicintai, pantas untuk disayang, pantas untuk dimanjakan. Modalmu harus itu. Kalau kamu hanya
dengan bangga, aku mau orang apa adanya menerimaku. Siapa yang mau menerima? Harus ada sesuatu yang bisa dipertimbangkan orang untuk kamu bisa diterima seseorang. Tidak hanya dengan biasa-biasa aja, harus ada nilai di sana. Sarannya adalah kembangkan dirimu, penuhi dirimu dengan nilai-nilai yang layak untuk didapatkan orang seperti impianmu. Tapi kalau kamu nggak mau mengupgrade, tidak memperbaiki dirimu ke arah yang emang layak seperti itu, ya kamu sedang mimpi. Begitu ya. Kita lanjut ke pemirsa kedua. Kenapa aku susah jatuh cinta? Sekali jatuh cinta susah ngelupain. Deng. Masalahnya ini sebenarnya bukan kamu susah jatuh cinta. Masalahnya tuh kamu kalau lihat cowok, itu pertama fisiknya selalu kamu pertimbangkan. Gantengnya masuk tetapi tingginya kurang. Tingginya masuk tapi hidungnya kurang mancung. Orangnya sudah oke tapi kulitnya masih gelap. Terus ekonominya biasa-biasa aja, kerjaannya biasa-biasa aja. Jadi aku melihatnya banyak faktor fisik, banyak faktor material yang mendrive atau mengatur perjalanan cintamu atau mengatur tipe cintamu. Ini yang buat kamu susah menemukannya. Nah, coba ketika kamu menggunakan perasaanmu dengan orang lain misalnya, bisa nggak kamu menggunakan feelingmu atau perasaanmu untuk tertarik dengan wanita, dengan orang lain. Kalau kamu wanita ya dengan pria, kalau pria dengan wanita. Jadi ada nggak sih fenomena fisik atau chemistry atau getar-getar dalam jiwamu ketika kamu melihat seseorang, dan melihat seseorang tidak secara fisik dan material dulu. Fisik material itu penting karena kita berhubungan dengan manusia, dengan orang berarti harus bisa dilihat ada bentuknya. Tetapi coba kamu telisik sisi-sisi lain. Cara berpikirnya masuk enggak? Perlakuan dia terhadap orang lain seperti apa? Cara dia berbicara seperti apa? Ketika dia menanggapi aku berbicara seperti apa? Itu hal-hal penting yang kamu harus pertimbangkan selain fisik dan materi. Kamu dapat yang fisiknya oke, materinya oke, tetapi nanti tidak baik, kamu akan selamanya menderita. Jadi kalau kamu bertanya, kenapa aku susah jatuh cinta? Buka hatimu. Jangan buka matamu, tetapi hatimu. Bukalah hatimu untuk merasakan cinta itu hadir. Begitu. Terima kasih untuk bacaan kali ini. Apapun masalahmu, ditarot aja. Dan kita rayakan kehidupan dengan ditarot aja. Oke, untuk yang baru datang ke channel ini silahkan subscribe. Kamu bisa komen di sini atau di DM saya di Instagram ditarot aja dan di follow ya. Untuk konsultasi pribadi nanti di deskripsi saya kasih nomor kontak WA atau kamu bisa DM di Instagram. Di sana bisa konsultasi secara pribadi dan di sana ada syarat dan ketentuan. Kalau kamu pengen dibacakan free, ya komen saja di sini atau di DM. Saya akan bacakan free di YouTube. Dan kemungkinan ada beberapa saya bisa tag, kalau saya mau bisa saya tag di medsosmu. Begitu ya. Sampai jumpa, see you.